Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Siang hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Urapi kami, supaya penyembahan kami, pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menyiapkan juga hati kami untuk dengar firman-Mu, supaya setiap kami diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kita adalah wanita-wanitanya Allah yang hebat. Amin. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan kita. Mari semuanya saya undang untuk berdiri dan bertepuk tangan. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa
hari-hari kita harus penuh dengan semangat dan sukacita. Amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Kita akan masuk penyembahan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tuhan, Kau baik buat setiap kami Bapa. Kau baik buat setiap ibu-ibu dimanapun berada Tuhan. Ya Rabba syakara lalaba ya lalaba takanamu ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya syakara lalaba. Mari sembah Tuhan. Ya lalaba ya syakara. Ya lalaba ya syakara. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kau yang menuntun kami ya Yesus. Kau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Ya Rabba syakara lalaba ya lalaba ya lalaba takanamu ya lalaba ya lalaba takanamu ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Ya lalaba ya syakara lalaba ya lalaba. Ya Rabba syakara lalaba. Yesus, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah. Maka jiwaku jiwaku
Puji Tuhan, para wanitanya Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami, bukakan hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami, mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami mempercayainya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tema hari ini adalah wanita yang bijaksana. Tentu kalau ditanya, kita ini mau jadi wanita yang bijak atau enggak? Jawabannya adalah iya, ya. Nah, kata-kata bijaksana itu adalah kata-kata yang spesial ya, ibu-ibu ya. Kata-kata ini ada kata-kata yang menggambarkan seseorang yang terhormat ya, tutur katanya juga baik dan lain sebagainya. Yang baik-baik begitu. Nah, mari kita hari ini akan lihat kata bijaksana dari sudut pandang Alkitab. Saya akan buka dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 25. Matius pasal 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari kita perhatikan ini ya. Ayat 24 tadi mengatakan orang yang mendengar perkataanku. Maksudnya ada orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Orang yang mendengar, nah sekarang para ibu-ibu, wanita-wanita Allah sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar firman, ya. Kita ini melakukan atau tidak yang kita dengar, itu masalah berikutnya, ya. Hal pertama adalah kita perlu dengar, kita ikut ibadah, kita baca Alkitab. Tapi kemudian kita melakukannya atau tidak. Nah, Tuhan Yesus menekankan, kalau mau disebut bijaksana, itu bukan karena orang lain nyebut kita bijaksana, bukan. Kita disebut bijaksana bila mana kita mendengarkan dan melakukan. Ya, jadi kalau disebut wanita yang bijaksana, maka yang pertama kategorinya adalah kita dengar firman dan kita melakukan firman Tuhan. Kenapa mesti melakukan? Yaitu sebuah gambarannya adalah ayat yang 25 tadi, bahwa rumah itu akan kena hujan, banjir, ya, angin melanda. Ingat, ini namanya bencana alam. Bencana alam bisa datang kapan aja, orang nggak bisa duga. Oke, bencana alam bisa datang kapan aja. Tapi orang yang sudah mendirikan rumah di atas batu, dia nggak perlu khawatir. Kalau orang mendirikan rumah di atas pasir atau tanah, dia akan khawatir. Ya, dia akan khawatir. Contohlah di daerah yang kadang-kadang terkena banjir, maka ketika hujan datang, maka orang yang punya rumah di daerah itu akan khawatir. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mengenai banjir, angin, ya, hujan yang deras, ini bisa menghancurkan rumah kalau didirikan di atas tanah atau di atas pasir. Tapi sebaliknya kalau didirikan di atas batu, punya fondasi yang kuat, maka amanlah rumah itu. Ya, jadi yang pertama, orang disebut bijaksana adalah ketika orang itu melakukan firman Tuhan. Mari buka Matius pasal yang ke-25 ya, ayat yang keempat. Matius pasal 25 ayat yang keempat. Ini juga sedang berbicara tentang kata bijak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, mereka membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Mari bayangkan ya, ada 10 gadis yang sedang menunggu mempelai, kita menyebutnya pagerayu zaman sekarang. Ada yang membawa pelita, ada yang membawa pelita dan minyak. Ya, orang yang membawa, gadis-gadis yang membawa pelita dan minyak, mereka disebut gadis-gadis yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Yang kedua, yang pertama tadi ya, mendengar firman dan melakukannya. Yang kedua, dan ini yang saya mau tekankan hari ini, orang yang bijaksana adalah, wanita yang bijaksana adalah, dia mengantisipasi masa depan. Sehingga karena dia mengantisipasi, dia membuat namanya
persiapan. Katakan sama-sama persiapan. Persiapan ini sangat perlu, ya. Dalam konteks ini, dalam perumpamaan ini, si tuan rumah dan orang-orang ini tidak tahu kapan mempelai datang. Kapan mempelai datang? Apakah sore? Apakah malam? Apakah menjelang tengah malam? Nggak tahu kapan datang. Ya, yang jelas hari itu mempelainya akan datang. Ingat, Tuhan Yesus sedang memberikan ilustrasi mengenai kedatangannya yang kedua kali. Pasti datang, tapi nggak tahu kapan datangnya. Nah, gadis-gadis sebagian saudara hanya membawa pelitanya. Sebagian yang lain membawa pelita dan minyak dalam botol, dalam buli-buli. Untuk apa? Nah ini, kalau nanti mempelainya lama nggak datang-datang, maka kalau pelitanya sudah mulai redup, mereka bisa isi ulang, refill. Ya. Tuhan Yesus menggambarkan ini adalah gadis-gadis yang bijaksana. Oke, jadi yang kedua, gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis atau wanita-wanita yang membuat persiapan untuk mengantisipasi masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang tua yang namanya membeli produk asuransi. Nanti kalau anaknya kuliah, anaknya punya biaya buat kuliah. Ada yang membeli asuransi kesehatan, nanti kalau masuk rumah sakit supaya biayanya tidak berat, lalu di cover dengan asuransi kesehatan dan sebagainya. Ya, apa itu? Itu adalah kebijaksanaan untuk persiapan. Ya, dikala sulit, dikala kondisi-kondisi susah. Sama seperti tadi, angin, banjir dan hujan itu nggak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi bisa jadi itu datang. Makanya perlu diantisipasi. Nah, wanitanya Allah hari ini temanya adalah wanita yang bijaksana. Bagaimana saya dan saudara, saudara-saudara dan istri saya menjadi wanita yang bijaksana? Saya menekankan yang kedua, buatlah sebuah persiapan. Persiapan, ya. Sehingga ketika sesuatu terjadi, maka wanita yang bijaksana ini sudah mempersiapkan sehingga bencana itu tidak datang atau bisa diantisipasi sehingga kerugiannya bisa sangat minimal. Saya buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Mari kita melihat 1 Samuel 25 nanti. Ibu-ibu, para wanita Tuhan, bacalah dengan lengkap. Saya akan loncat-loncat beberapa ayat saya akan ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25. Ayat 2 ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. 3.000 domba, kambingnya 4.000. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Mari bayangkan saudara, ada orang yang sangat kaya, ya. Kambing dombanya kalau dijumlahin 4.000 saudara, 4.000. Kalau orang mau korban sekarang nih, zaman sekarang mau Idul Adha gitu ya, orang beli kambing itu bisa antara 2 sampai 4 juta. Pukul rata lah 3 juta ya. Besarnya sedang-sedang 3 juta begitu. Kali 4.000, 12 miliar. Wah, ini orang kaya, miliarder pada zaman itu saudara. Ya, Nabal namanya. Nah, istrinya dikatakan orang itu bijak dan cantik. Ya, apa yang membuat dia disebut bijak saudara? Istri dari Nabal yang namanya Abigail ini. Ada cerita yang menolong kita untuk bisa memahami itu. Satu hari Daud saudara ya, ingat dalam 1 Samuel 25 ini Daud ini dalam kondisi sedang dikejar-kejar Saul. Ketika wanita-wanita menyanyi, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul jadi marah, Saul jadi dendam dan kemudian dia mau bunuh Daud. Daud lari lalu episode pengejaran itu berlarut-larut sudah. Bertahun-tahun Daud dikejar-kejar oleh Saul ini. Nah, satu saat Daud sedang di daerah dekat-dekat situ, saudara. Orang-orangnya sedang lapar dan kemudian Daud ngirim pesan
kepada Nabal untuk Nabal ini bisa memberikan kontribusinya kepada anak buahnya Daud, ya. Supaya Nabal ini memberikan kambing, domba, ya. Tapi itu bukan pemberian yang permintaan yang artinya Daud meminta-minta seperti pengemis, tidak, saudara. Daud karena ada di daerah situ, ingat zaman itu saudara, para peternak itu suka diganggu oleh perampok dan pencuri. Nah kalau ada perampok dan pencuri mendekati domba-dombanya Nabal, anak buahnya Daud ini yang menghalau orang-orang jahat itu, ya. Jadi orang-orangnya Daud ini kayak jadi penjaga yang tidak dibayar oleh Nabal, ya. Mereka menjagai karena mereka, ya tentu ini peternak, ini penjahat, ya. Tentu yang dibelain adalah peternak ini. Dan satu ketika Daud rombongannya sedang mengalami kesulitan, maka Daud mengirimkan pesan itu. Pak Nabal, ayo berilah kontribusi buat anak-anak ini. Kira-kira begitu, saudara, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabal? Kalau nanti kita baca dengan baik, saudara, Nabal ketika dia dengar, dia nanya, Daud itu siapa ya? Padahal saudara, di kalangan orang Israel, Daud pada zaman itu sangat terkenal. Pasti Nabal tahu siapa yang bunuh Goliat, saudara. Pasti Nabal tahu siapa Daud yang adalah menantunya Saul juga, menantu raja, ya. Kalau ada koran pasti Daud ini pernah beberapa kali ada di headlines-nya, saudara, ya. Berita utama dari koran itu. Dan rasanya Nabal juga tahu, pasti tahu, bukan tidak tahu, saudara. Tapi ketika Daud mengirimkan pesan itu, dia nanya, Daud ini siapa ya? Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-15, Nabal menjawab anak buah Daud, siapakah Daud, siapakah anak Isai? 1 Samuel 25 ayat 15. Ayat yang ke-10 ya. 1 Samuel 25 ayat 10. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jadi Daud itu digambarkan oleh Nabal atau di mata Nabal itu kayak anak hamba-hamba yang bandel gitu ya. Menantunya Saul yang sedang lari ini, dia bayangin hamba-hamba yang lari dari tuannya, ya. Dan pastilah semua orang Israel juga tahu bahwa Daud lari karena memang dia mau dibunuh oleh Saul. Tapi Nabal, ya saudara, orang yang bebal hatinya ini, meskipun dia dapat laporan bahwa anak buahnya Daud melindungi kambing dombanya dan ternaknya, Nabal itu nggak peduli, saudara. Lalu ya sudah, anak buahnya Daud pulanglah. Lalu laporan sama Daud. Anak buahnya Nabal, saudara, ketika dia mendapati perlakuan Nabal sama anak buahnya Daud, mereka cepat-cepat lari kepada atau pergi kepada Abigail, saudara, istrinya. Ya, mereka laporan, saudara, ya, laporan bahwa anak buah Daud itu kayak tembok berapi. Saya baca di ayat yang ke-14. Tapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitakan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan, tetapi tuannya itu memaki-maki mereka. Belok kanan sedikit. Ya, belok kanan itu artinya berita tambahan, saudara. Wanitanya Tuhan jangan suka memaki-maki orang, amin. Karena kalau memaki-maki artinya marah, ya, sampai merendahkan orang di hadapan orang lain hanya gara-gara misalnya kepada para pelayan di restoran, makanannya lama, ya, mungkin restorannya rame, saudara. Jadi Anda nggak perlu, ya, boleh meminta dengan sopan, dengan baik, itu menunjukkan martabat kita. Jangan memaki-maki siapapun, nggak perlu dimaki-maki. Ayat yang ke-15, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ya, jadi mereka menolong, melindungi. Ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, sehingga selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Maksudnya anak buah Daud ini sangat membantu kami.
Kami aman, kira-kira akan ngomong gitu ya. Kami aman ada di dekat mereka. Ayat 17, mari perhatikan ayat 17. Para wanitanya Tuhan, ayo ada langkah-langkah yang kita perlu renungkan. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, Nabal maksudnya, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Anak buahnya Abigail, Nabal berkata kepada nyonya ini, pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Oke, Bapak Ibu, ketika ada sesuatu terjadi, mari wanita yang bijaksana disuruh ini, saudara. Pikirkan, 1. 2, pertimbangkan. Dan kemudian apa yang harus kau perbuat? Bagaimana Abigail disebut sebagai orang yang bijaksana? Ya, dia kemudian memikirkan sesuatu. Oh gitu ya keadaannya. Ia katakanlah istilahnya membuat peta, memetakan, saudara. Oh jadi Daud ini orang baik, anak buahnya melindungi. Lalu datang minta tolong sama suaminya. Suaminya memaki-maki dia, mereka panas. Terus dia pasti mikir, sesuatu pasti akan terjadi nih. Bisa jadi Daud marah lalu bisa menyerang mereka atau meninggalkan mereka sehingga para perampok akan datang untuk menyerang Nabal ini. Ya, pikirkan. Ibu-ibu, para wanitanya Tuhan, mari kita belajar untuk memikirkan. Ya, ada yang bilang begini, wanita itu lebih menonjolkan apa? Emosi gitu ya, emosinya, perasaan. Pria menonjolkan apa? Pikirannya. Tapi sebetulnya sebagai manusia dua-duanya sama. Pria ya punya perasaan, wanita ya punya pikiran, betul ya? Wanita punya pikiran. Pikirkan. Setelah mikir, pertimbangkan. Ya, artinya di dalam kita mempertimbangkan sesuatu kan artinya nimbang A atau B ya, A atau C, A atau D, B atau C, itu menimbang-nimbang. Pertama mikir, yang kedua nimbang-nimbang, mempertimbangkan, lalu yang ketiga mengeksekusi apa yang terbaik. Ya, dipikirkan dulu. Sekarang lagi masa pandemi nih, pandemi sudah hampir selesai. Ya. Virusnya udah nggak ada, saudara. Semoga. Lalu kita mulai mikir, lalu langkah ke depan gimana nih? Usaha yang selama ini tutup, apa yang harus saya lakukan? Ya, pikirkan, pertimbangkan, lalu dieksekusi. Nah, ini 3 hal ini, ingat saudara tadi wanita yang bijaksana, yang pertama orang bijaksana itu mendengar firman dan melakukannya, yang kedua adalah orang yang membuat persiapan ke depan. Persiapan untuk mengantisipasi sesuatu di sana. Ayo kita memikirkan sesuatu, lalu kita mulai mempertimbangkan dan kita mengeksekusi keputusan yang sudah kita ambil. Istri Nabal, namanya Abigail, dia mulai mikir, kalau saya nggak bertindak, ya kita semua ngikutin tabiatnya Nabal, wah bisa kacau ini. Perusahaan usaha ini bisa kacau, orangnya bisa bisa terbunuh, atau kalau ada penjahat nanti nggak ada yang belain. Gimana ya caranya? Gimana yang caranya? Lalu dia pikir gini, oke, Nabal nggak tolong, aku mau tolong. Ya, lalu dia membuat sebuah persiapan. Dia suruh anak buahnya untuk ambil kambing, domba, ya makanan-makanan, minyak yang diperlukan, lalu dikemas, lalu dikirim secepat mungkin kepada Daud dan orang-orangnya. Dia memikirkan itu. Ya, kalau nanti Daud marah, semoga pemberian itu bisa melunakkan hatinya. Dan kemudian Abigail sendiri jalan di belakang, saudara, untuk ketemu sama Daud, untuk ngomong sama Daud, minta maaf sama Daud. Ya. Atas apa yang dilakukan oleh Nabal suaminya. Wanitanya Allah, ini adalah tindakan yang bijaksana. Apa yang dikerjakan oleh Abigail terbukti manjur. Apa yang terbukti? Setelah barang-barang itu dikirimkan, ya kita bisa bayangin gini,
Daud dan orang-orangnya mungkin heran, apa ini? Tadi marah-marah, maki-maki, ya. Sekarang kok ngirim sesuatu? Kemudian datanglah Abigail. Lalu Abigail ngomong sama Daud, begitu ketemu dia sujud menyembah kepada Daud, artinya merendahkan diri. Lalu dia ngomong sama Daud, ya, Pak Daud, janganlah tumpahkan darah orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Artinya kalau Nabal diserang, bisa jadi orang-orangnya yang tidak bersalah akan ikut terbunuh. Ya, jangan kotori tanganmu, ya, jangan kotori tanganmu dengan darah orang yang tidak bersalah. Nanti kamu hutang darah. Ya, Nabal itu memang orangnya begitu, orangnya bebal, ya. Dia cerita bukan menjelekkan suaminya, tapi untuk meredakan situasi pada saat itu. Ya, Nabal itu, ya Tuanku tahulah, dia lagi mabok, dia orangnya keras hati, mungkin dia sedang capek, ya, jadi dia tidak memberikan bantuan. Terimalah ini, kira-kira dia ngomong seperti itu, saudara. Daud melihat bahwa Abigail begitu merendahkan diri kepada dia. Ya, Abigail juga memberikan apa yang dimintanya, bahan makanan untuk anak buahnya Daud. Lalu Daud menjadi mereda dan dia melihat emosinya yang tadi panas mereda, dan dia melihat betapa bijaksananya Abigail. Ya. Nah, apa aplikasinya dalam hidup setiap kita? Para wanita Allah, kadang-kadang sebuah situasi menjadi menjadi panas, tensinya menjadi naik. Mari dibuat semacam pemetaan. Kalau begini, tindakan saya begini, hasilnya apa ya? Bisa jadi begini. Kalau begono, tindakan saya begono, nanti hasilnya apa ya? Ya, Anda mulai memikirkan, mempertimbangkan, dan kemudian mengeksekusi. Ya, ekonomi mungkin sedang menurun, ya, ekonomi keluarga sedang menurun. Kita mulai memikirkan apa yang saya bisa lakukan, ya, timbang-timbang, diskusi dengan suami. Saya percayalah suami-suami nggak kayak Nabal yang tadi, saudara, ya. Diskusi lalu dieksekusi, dilakukan, ya. Ketika kita berpikir ke depan dengan mengantisipasi, nanti di depan kira-kira terjadi apa ya? Nanti bagaimana ya? Lalu kita membuat namanya persiapan. Nah, ketika kita melakukan itu, memikirkan, mempertimbangkan, lalu kita mengeksekusi apa yang menjadi keputusan kita setelah ditimbang-timbangkan dengan masak. Percayalah, berkat Tuhan ada di sana. Dibanding kita mengambil caranya Nabal, marah, maki-maki, ya, pokoknya sikap yang tidak menyenangkan buat pihak lain, orang lain, malah akan mendatangkan hal yang tidak baik. Anda tahu ketika Nabal sadar dari maboknya, dia dengar cerita dari istrinya, ya, bahwa kelompoknya Daud ini bisa saja menyerang, tapi sekarang sudah adem mereka. Dia menjadi tiba-tiba kayak serangan jantung, ya, hatinya membatu, dan kemudian dia meninggal dengan kondisi itu. Mari, wanita yang bijaksana, kita petakan ini, ya. Bagaimana kalau hari ini kita sadar, kayaknya saya belum jadi wanita yang bijaksana. Bisa dibilang sederhana, tapi mungkin pelaksanaannya tidak sederhana, ya. Ketika menghadapi sebuah hal, kita memikirkan itu, ya. Kita menimbang-nimbang solusinya, lalu kemudian kita mengeksekusi, saudara. Mengeksekusi dengan cara kita mengantisipasi. Kalau ini nanti gimana ya? Kalau ini nanti gimana ya? Kalau begini nanti gimana ya? Saya ngomongnya mesti gimana? Nah, dengan kita mempertimbangkan ke depan, saya percaya kita akan sedikit belajar menjadi orang yang bijaksana. Ya, makanan lama. Makanan kita lama dihidangkan. Kita bisa marah sama orang yang bekerja di restoran itu. Tapi orang yang bijaksana, saya percaya nggak akan marah. Dia akan nanya dengan lembut. Ya, mungkin ada masalah di belakang sana dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, urusan dengan sekolah, urusan dengan teman, urusan dengan pekerjaan atau apapun, jadilah orang yang bijaksana. Mengantisipasi apa yang terjadi, dan saya percaya ketika kita mulai
memikirkan, mempertimbangkan, tentu di dalamnya ada pengambilan keputusan dan kemudian mengeksekusi. Saya percaya situasinya akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan, para wanita Tuhan boleh belajar menjadi wanita yang bijaksana. Dari kisah Abigail ini Tuhan, biar kami semua boleh belajar menjadi orang-orang yang bijaksana. Di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan dan pelayanan, kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan memberkati Bu Diana sebagai Kabid WBI dan seluruh pengurus dan semua anggota WBI. Tuhan menolong, Tuhan berkati, biar semuanya menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you, saudara. Shalom wanita yang dikasihi Allah, mari kita berdoa bersehati. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami terus bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan bijaksana, dalam kehidupan kami, dalam setiap perkataan kami, dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biar firman-Mu terus mengendalikan hidup kami Tuhan Yesus. Hingga apa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Dan setiap wanita Allah boleh menjadi berkat Tuhan. Di tengah-tengah keluarganya, bagi suami, bagi anak-anak, bagi lingkungannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Rudi Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan Tuhan terus ada pada hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, anak-anak Tuhan. Apa yang Ibu sebagai penolong yang doa di tengah-tengah keluarga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menjadikannya berhasil. Tuhan terima kasih. Saatnya kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang kami beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Gembala Rayon kami Pak Beni Gunawan, juga Gembala cabang-cabang Tuhan Yesus. Gembala GPI Metro Permata Umum Pak Rudi Tuhan. Terus lawatan-Mu terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan untuk terus menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Tuhan jagai lindungi Tuhan kehidupannya Tuhan. Berkati segenap pelayanan dan penggembalaannya Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Sertai Tuhan kemana hamba-Mu ini melayani. Terus ada dalam perlindungan dan pengurapan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus saat ini. Untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Terus lawatan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami. Tuhan terus melindungi, memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan berikan keamanan. Tuhan lawat, berikan pemulihan-pemulihan Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Sehatkan kembali bangsa kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia akan bangkit kembali Tuhan. Juga dalam pemulihan ekonomi Tuhan terus kerjakan Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan perekonomian Indonesia kembali. Indonesia akan menjadi makmur. Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Indonesia menjadi bangsa yang sehat. Tuhan berkati Tuhan Yesus Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Pak Maruf Amin. Segenap jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang sudah Kau pilih Tuhan. Ada pada mereka. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Untuk membawa, menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Bawa berjalan terus dalam tuntunan dan rencana Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan Yesus. Engkau sendiri juga yang akan memberkati Tuhan Yesus. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga ini terus digenapi atas Indonesia Tuhan. Akan banyak Tuhan jiwa-jiwa datang kepadamu. Yang haus dan lapar Tuhan. Tuaian jiwa yang besar terjadi atas negeri kami Tuhan Yesus. Dan nama-Mu ditinggikan atas negeri kami Indonesia Tuhan. Ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga terjadi Tuhan di Indonesia. Dari timur ke barat,
bahkan kembali ke Yerusalem Tuhan. Bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan para wanita Allah Tuhan. Terus menjadi terang, menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong saudara semua para wanita Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.